ekstrakurikuler udah diisi, prestasi sudah diisi, dan tentunya itu diisi masing-masing guru mata pelajaran dan wali kelas ya, secara online dari rumah. Tidak perlu lagi harus mengumpulkan data melalui flash disk ataupun mengirim lewat email dan sebagainya. Template ini semuanya fully online, dapat dikerjakan dari rumah masing-masing guru. Nah, ini adalah proses menghasilkan rapor setiap siswa. Hanya tinggal sekali klik saja, kita tinggal tunggu, tidak perlu memproses satu persatu. Jadi akan autopilot, akan menjalankan sendiri. Berapapun jumlah siswanya, dia akan dapat masing-masing satu rapor, seperti itu. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Dan untuk mulai mengelola rapor ini, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya ini sepenuhnya dibuat dengan Google Drive, yaitu kombinasi antara Google Spreadsheet dan Google Doc. Ya, ini adalah data yang sudah saya siapkan. Yang pertama tentunya adalah di situ ada rekap absensi ya. Nah, rekap absensinya seperti ini. Jadi dia langsung mempunyai data, dan aplikasi ini juga sudah pernah saya bahas di tutorial saya sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah Ledger nilai rapor. Nah, Ledgernya ini yang penting nih. Ledger ini sebenarnya dibuat secara online saja. Jadi guru-guru masing-masing mata pelajaran itu bisa mengisi dari rumah masing-masing online, dan kita bisa melihat perkembangannya setiap hari. Nah, di bagian sheet pertama saya letakkan database. Ini sudah ada formatnya. Template-nya juga saya buat sendiri, tidak perlu banyak rumus dan sebagainya, tetapi saling berkaitan antara database. Kemudian ada juga kolom wali kelas. Nah, di sini itu menampilkan data siswa yang diambil dari database tadi, kemudian apa-apa saja instrumen yang ada di nilai rapor seperti ketidakhadiran, nilai sikap, catatan wali kelas, kemudian jenis kurikulumnya. Nah, kalau yang ada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 nanti juga semuanya akan tampil di sini. Nah, ini seandainya ada banyak kelas tidak masalah, karena kita sudah punya database, jadi tinggal pilih kelas aja. Kalau seandainya ini kelas 9B, kita tinggal tukar ke kelas 2 SD. Maka data kelas 2 SD yang akan tampil seperti itu. Kalau kita mau ganti kelas lain ya tinggal pilih saja, maka data lain yang akan tampil. Karena ini kelas 9B, jadi saya kembalikan ke 9B, dan database untuk wali kelas itu sudah lengkap. Seperti itu. Selanjutnya di sheet berikutnya adalah untuk mata pelajaran. Jadi di sini agama contohnya begitu ya. Nah, agama ini nanti yang mengisi adalah guru agamanya masing-masing, guru agamanya. Nah, di sini mengisi nilainya, kemudian mengisi predikat ini otomatis ya. Jadi kalau sini saya ganti 50 gitu, maka nanti predikatnya pun berganti. Nah, ini 92 kebetulan jadi A dan seterusnya ya. Begitu juga dengan ini semuanya adalah otomatis. Nah, kemudian kita tinggal duplikat saja kalau banyak mata pelajaran di PKN, Bahasa Indonesia dan sebagainya ya. Sampai semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita seperti itu. Dan di kolom berikutnya itu ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler juga ada kolomnya. Di sini ekstrakurikuler pertama wajib mungkin kepramukaan, kemudian kedua ada deskripsinya dan ada ininya. Nah, ini drop down ya. Pilihan ekstrakurikulernya drop down, jadi wali kelas itu tinggal pilih saja. Nah, yang mengisi ini siapa nanti untuk ekstrakurikuler? Yang mengisi adalah guru pembimbing atau pengajar ekstrakurikulernya. Seperti itu. Nah, di sini ada pilihan 4, yaitu ekstrakurikuler 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya ada juga kolom prestasi. Nah, seperti ini. Sama, prestasi juga mempunyai pilihan yang bagian akademik, yang non-akademik. Nah, contohnya ini ada banyak prestasi, maka nanti ditulis semuanya di sini. Dan selanjutnya, ketika di bagian wali kelas sudah diisi, mata pelajaran semua sudah diisi, ekstrakurikuler sudah diisi, prestasi sudah diisi, dan tentunya itu diisi masing-masing guru mata pelajaran dan wali kelas ya, secara online dari rumah. Tidak perlu lagi harus mengumpulkan data melalui flash disk ataupun mengirim lewat email dan sebagainya. Template ini semuanya fully online, dapat dikerjakan dari rumah masing-masing guru. Nah, baru akan ada satu kolom atau satu sheet maksud saya, itu adalah semua dari rangkuman dari sheet-sheet ini, mata pelajaran dan sebagainya. Ini kita panggil. Kalau di database wali kelas ini diganti, semuanya juga ini nanti berganti.
Dan ini tidak bisa diedit siapapun yang bagian rapor, hanya admin saja. Sehingga masuklah semua nilai itu ke sini. Sudah jadi seperti itu. Maka setelah semua data ini terisi, semua data sudah komplit dan kita lihat juga tanggalnya, kemudian NIP dan sebagainya, kepala sekolah udah lengkap. Nah, kita tinggal kelola dengan AutoCred. Tentu kita sudah sangat terbiasa lah dengan AutoCred kan. Jadi sebenarnya kalau udah terbiasa dengan itu, kita bisa buat rapor sendiri kok, seperti ini ya. Nah, kita tinggal pilih extension, kemudian AutoCred, kita open AutoCred-nya. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah ada kelas 9B, kalau belum ada pilih new job saja. Ini saya mau edit, karena itu saya mau ganti dengan template yang semester 2. Nah, oke, kita next saja. Nah, ini ya. Nah, saya akan ambil nama lagernya. Nah, ini lagernya pun sudah saya siapkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi semuanya udah masuk template untuk AutoCred mata pelajarannya dan sebagainya. Sudah lengkap lah pokoknya, ini template-nya untuk spreadsheet dengan Google Doc-nya. Nah, saya kembali ke yang tadi. Kemudian saya pilih from drive dan saya paste LHB-nya tadi ya. Sini. Saya ambil yang ini. Supaya tidak salah saya lihat namanya. Oke, semester 2 ya. Select. Kemudian pilih next. Nah, untuk manage tab-nya pastikan di kolom rapor, karena kolom rapor itu yang adalah semua data yang sudah masuk di sana ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah masuk, ini pastikan sudah tidak ada yang miss. Semua data sudah masuk. Nah, tentu tidak perlulah ya untuk AutoCred-nya dibahas terlalu detail, karena sudah banyak sekali tutorial tentang AutoCred. Seperti itu. Tapi nanti kalau sekiranya masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita next saja. Dan penamaannya juga saya buat seperti ini. Jadi ada nama. Jadi kita tinggal ngambil aja nama gitu kan, nama. Kita klik paste di sini, kemudian saya tulis rapor, kemudian saya tulis kelas, semester berapa, tahun pelajaran berapa. Untuk type-nya, untuk hasilnya saya masih menggunakan Google Doc. Saya tidak jadikan langsung ke PDF. Kenapa? Karena ada potensi penulisan deskripsi dari setiap mata pelajaran itu kan dari guru-guru itu berbeda panjangnya. Deskripsinya itu ada yang panjang, ada yang pendek, sehingga kita akan lihat dulu. Sekiranya ada yang perlu diatur, kembali, diedit dan sebagainya, masih bisa. Tapi kalau sudah jadi PDF, maka nanti kan sudah tidak bisa diedit. Maka saya memilih tetap jadi Google Doc. Nanti kita lihat hasilnya ya. Setelah itu kita next. Nah, ini rapornya masih semester 1 foldernya. Saya hapus dulu karena saya mau meletakkan di folder yang ini, yang di semester 2. Nah, ini semester 2 ini ya, hasil rapor semester 2. Ini foldernya. Jadi saya akan copy ini dulu di sini. Nanti yang kosong ini akan masuk ya. Jadi masuk ke sini, kemudian saya choose folder. Untuk hasilnya nanti masuk ke dalam folder tersebut dan saya paste di sini. Paste. Nah, saya pilih ini ya, select. Sudah masuk dia ke kolom semester 2. Selanjutnya kita next. Kita next. Nah, ini untuk bagian terakhir saya pakai conditional. Maksudnya begini. Saya tidak mau langsung render semua siswa per kelas ini ya. Tapi saya mau lihat dulu satu. Kalau satunya itu sudah oke, berarti yang lainnya tinggal lanjut. Maka saya kasih conditional. Di bagian kolom proses itu saya tulis tulisan render. Jadi kalau ada tulisan render, data itu yang hanya akan diproses. Kalau yang kosong ini tidak diproses dulu sebelum ada tulisan render. Seperti itu. Jadi sekarang kalau sudah, kita tinggal save saja dan kita akan langsung mulai proses. Nah, kita tinggal play. Dia akan running job ya. Dia akan running job dan kita lihat di sini sedang memproses. Sambil proses ini, kalaupun siswanya dalam kelas itu banyak ataupun paralel dan sebagainya beratus-ratus tidak masalah, tinggal tunggu duduk saja, selesai kan, seperti itu. Jadi ini sekarang sudah punya nih atas nama ini. Nah, sudah jadi kan, kita tinggal lihat di foldernya. Nah, ini kan sudah ada satu kan. Setelah itu kita tinggal buka apakah hasilnya itu sesuai.
sesuai. Jadi rapornya udah jadi nih ya. Rapornya udah. Nah, ini maksud saya kalau terjadi contohnya ini tulisan-tulisan yang mungkin typo oleh wali kelas masih kita bisa cek seperti ini mengingat gitu kan. Nah, kita klik dengan Google Doc tuh kan ada autocorrect kan, kita bisa tulis klik. Nah, ini contohnya Bhinneka salah, kita betulkan. Ini menjelaskan salah, kita betulkan, seperti itu. Jadi itulah makanya saya masih memilih untuk diproses dengan Google Doc. Kalau sudah tidak ada masalah semuanya, ini nanti tinggal cetak saja, tinggal cetak dan ditandatangani oleh kepala sekolah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah cek ini semuanya udah benar, ya kita tinggal lanjutkan saja. Maka yang harus kita lakukan menambah proses ini menjadi terisi render semua. Barulah kita proses kembali karena yang data satu tadi tidak ada masalah. Jadi kita langsung cek seperti ini. Maka datanya pun akan terproses. Nah, ini adalah proses menghasilkan rapor setiap siswa. Hanya tinggal sekali klik saja, kita tinggal tunggu, tidak perlu memproses satu persatu. Jadi akan autopilot, akan menjalankan sendiri, berapapun jumlah siswanya, dia akan dapat masing-masing satu rapor, seperti itu. Kita tinggal tunggu saja, dan hasilnya akan masuk ke dalam folder sini. Kita refresh, lala, sudah masuk ya, sudah akan ada berlanjut, dan kita masih tunggu proses untuk selanjutnya. Nah, sekarang semua rapornya sudah diproses, sudah selesai, kita tinggal lihat di foldernya. Kita refresh, maka semua nama ini sudah masuk ya, satu kelas sudah ada. Nah, tinggal cek sekali lagi, oke, semuanya udah siap cetak ya, siap print dan ditandatangani. Oke, itulah bagaimana cara kita membuat rapor. Apabila kita tidak mempunyai aplikasi, ya masih menggunakan ataupun masih menggunakan yang manual, yang harus mengirim email data, menyampaikan melalui flash disk ataupun hal lain. Tapi sudah banyak sebenarnya sekolah-sekolah maju yang sudah mempunyai aplikasi sendiri khusus untuk rapor. Tapi saya sampaikan ini hanya untuk bagi yang masih menggunakan manual. Siapa tahu bisa menjadi alternatif. Oke, selamat mencoba. Jadi itu adalah video singkat saya, simulasi proses rapor. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau suka tolong di like, tidak suka tidak apa-apa. Silakan di share. Terus bantu bagi yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.